Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan hamda wa syukru lillahi syukran syukra. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita bisa memulai dengan sesuatu yang indah, bersimpuh di depan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan hari ini yang akan kita lalui lebih baik dari hari yang kemarin, dan juga amal ibadah yang baru saja kita lakukan diterima di sisi Allah sebagai amal soleh kita. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Apalagi ada sebuah ungkapan Rasulullah yang selalu dan sering diucapkan oleh para ustadz. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat asar, beliau balik mengarah kepada para sahabat yang merupakan jemaah yang mengikuti sholat bareng dengan dia. Lalu dia mengucapkan sebuah sabda, ana mushtaqun li ikhwani. Aku rindu dan kangen dengan saudara-saudara. Lalu salah satu dari orang sahabat balik bertanya, walasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudaramu? Siapa lagi yang engkau rindukan selain daripada kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil nafas, lalu dia mengucapkan, lastum ikhwani bal antum ashabi. Bukan kalian yang saya maksud. Kalian itu bukan ikhwanku, bukan saudaraku yang aku rindukan, melainkan kalian adalah sahabat. Lalu balik lagi para sahabat itu bertanya, siapa yang engkau maksud dari ikhwan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman denganku padahal belum pernah bertemu denganku. Mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadaku padahal aku belum pernah melihat wajahnya langsung. Dan itulah orang-orang yang aku rindukan. Berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan kita adalah ikhwan Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya berterima kasih untuk mengisi kajian yang merupakan pengganti dari Ustaz Abdul Aziz. Tapi biasanya tembilang itu nggak sama dengan pengganti, Pak. Ya, jadi yang hilang itu nggak sama dengan pengganti. Tapi insya Allah yang selalu saya bahas di bermacam majelis berkenaan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan bagaimana kita menata diri dan juga bagaimana kita mengkondisikan keluarga kita untuk menjadi orang-orang atau hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ketika habis perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tongkatnya, lalu tongkatnya itu dibikin sebuah garis lurus. Nah, setelah dia bikin garis lurus itu, dia bikin lagi garis-garis yang kecil-kecil dari kiri dan kanan.
Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sebuah ayat Al-Quran, turun ayat di saat itu, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ayat, ini adalah jalanku yang lurus. Inilah jalan kita yang benar yang perlu kita tempuh bersama-sama. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain ini. Kenapa? Ketika kalian menempuh jalan bukan yang jalan lurus, maka di saat itu bukannya kalian bersatu, bukannya kalian menjadi kuat, justru antara kalian akan saling bermusuhan, satu sama lain akan saling bercerai-berai. Dan kalian akan terlempar jauh dari jalan yang sesungguhnya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah agama Islam yang kita cintai. Makanya ada 3 ayat yang berturut-turut dengan ayat yang kita bacakan tadi yang berkenaan dengan apa yang harus disampaikan Rasulullah kepada para sahabat untuk menjaga diri agar hari-hari ke depan kita jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassarakum bihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151 ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan. Nah, ini adalah ayat untuk kita semua. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan apa yang mesti kita lakukan dalam keseharian kita sehingga kita tetap di jalan yang lurus tadi. Qul ta'alau, katakan wahai Muhammad, kesinilah. Ya, kesinilah, merapatlah. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak semua, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari ini diakibatkan banyaknya aktivitas kita sering lupa dengan jalan kita sendiri. Sering kita lupa dengan diri sendiri, bahkan sering kita menzalimi diri kita sendiri. Lupa kita dengan hakikat kenapa Allah ciptakan kita. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita semua, katakan wahai Muhammad, kesinilah kalian semua, aku akan bacakan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Yang pertama apa? Allah tusyriku syai'a. Janganlah kalian sekali-kali mensyirikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah perintah yang sifatnya umum kepada kita semua untuk senantiasa melihat apa yang kita lakukan selama ini. Jangan-jangan kita sudah melanggar yang satu ini. Dan ini adalah akidah. Karena kalau seandainya kita mensyirikatkan Allah atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, justru kita termasuk orang yang berbuat zalimnya lebih besar, bahkan termasuk dosa besar. Allah tidak akan ampuni kecuali kita bertobat kepadanya. Nah, Allah ta'budu illa iya. Jadi pengajian atau namanya
judul-judul dari pengajian-pengajian itu semuanya adalah bagaimana kita memahami hakikat diciptakannya kita. Sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi kodrat kita, Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Nah, itu bahasa masjid, Pak. Kalau bahasa universalnya, Allah tidak ciptakan kita, melainkan bagaimana kita memposisikan setiap apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di depan Allah. Harus punya nilai yang memberikan kebaikan kepada diri dan memberikan efek kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang perlu kita amati banget. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita mentauhidkan Allah sesuai dengan aturan yang ada? Dulu juga pernah saya membahas di sini masalah apa-apa yang membahayakan kepada agama kita, kepada akidah kita masing-masing. Salah satunya adalah kita mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita lebih cenderung untuk menghormati itu, kita lebih cenderung seakan-akan kita menjadikan sesuatu itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah salat subuh rahimakumullah. Tidak kita pungkiri, kita bukan orang Arab. Kita tidak paham dengan bahasa yang kita ucapkan. Kadang-kadang bacaan di dalam Al-Quran saja atau di dalam sholat kita 5 kali dalam sehari saja, itu banyak kita yang nggak paham. Kita udah paham semua, Pak? Belum kan? Sementara kalau kita ingin belajar tentang bagaimana sholat khusyuk itu adalah memahami apa yang kita ucapkan. Mensinkronkan ucapan kita dengan hati kita yang paling dalam, sekaligus aktivitas kita sehari-hari sama dengan apa yang kita ucapkan itu. Nah, ini dia iman. Iman itu adalah iqrarun bil lisan, mengungkapkan dengan al-iman as-sidqu bil qalb, mengakui dengan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, melaksanakan dengan seluruh anggota tubuh kita. Ini masalah ibadah kita, mengabdi kita. Kenapa? Karena diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya jangan kita mengagumi melebihi dari kagum kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Menjadikan semua aktivitas kita sesuai dengan untuk apa Allah ciptakan. Ayat yang kami bacakan tadi di dalam rakaat yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullah. Allah nggak ciptakan Anda semua, Allah nggak perintahkan kita, melainkan bagaimana kita menjadikan setiap aktivitas kita nilainya ibadah. Jadi semuanya karena Allah, untuk Allah, dan dalam posisi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengungkapkan kepada kita semua, Allah mengungkapkan hal-hal yang diharamkan, yang paling utama dan yang paling besar adalah jangan bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah berusaha ibadah kepada Allah dan tidak bersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka yang kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaklah dengan kedua orang tua kita berbakti. Hendaklah dengan kedua orang tua kita memberikan yang terbaik. Kita ini mungkin semua yang ada ini beberapa orang saja yang punya anak. Ada nggak di dalam hati kita keinginan untuk menjadikan anak kita itu menjadi anak yang tidak soleh? Nggak ada. Bahkan mati-matian kita, Pak, untuk mencari sesuatu untuk mendukung anak kita untuk menjadi yang terbaik. Soleh di sini bukan cuma soleh secara agama dalam ibadah, tidak. Tapi soleh di sini adalah bagaimana anak itu baik dalam ibadahnya, benar akidahnya, baik muamalahnya, sopan kepada kita, bermanfaat bagi yang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak seimbang bagaimana kita mengarahkan anak kita. Nah, inilah yang perlu kita bahas. Apakah selama ini amanah yang Allah berikan kepada kita sudah kita laksanakan sesuai dengan porsinya? Karena bagaimanapun berbakti kepada orang tua itu adalah wajib, tapi kalau nggak diajarkan cara berbakti, percuma.
Wabil walidaini ihsana itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang masih punya orang tua atau orang yang merasa punya orang tua. Orang tua kita, Pak, Ibu semua. Kalau dia sudah meminta sesuatu kepada kita, yang lainnya itu kita mesti lupakan. Karena keberadaan kita di atas dunia ini adalah karena adanya orang tua kita. Dari kecil kita didoakan, dari kecil kita dididik, dari kecil kita diajarkan bagaimana hidup, bagaimana beragama, bagaimana berakidah, bagaimana bermuamalah. Sedikit saja kita salah ditegur, bahkan nyamuk saja menggigit kita, Pak, dia justru malah membunuh nyamuk itu. Jauh lebih dari itu, Bapak semua. Gara-gara kita lah kadang-kadang orang tua kita itu tidak benar ibadahnya, tidak sempurna ibadah. Lalu setelah kita gede, kita melupakan mereka semua, bahkan meninggalkan tanpa menelepon, tanpa memberikan sesuatu, tanpa membahagiakan. Kebanyakan kita yang sudah seperti ini. Coba Pak ya, ketika kita baru lahir, bersimbah darah ibu kita. Apa yang kita makan, berpeluh, berkeringat, orang tua kita mencari nafkah. Tujuan hanya satu, bagaimana nanti anak saya tumbuh dengan benar, bagaimana anak saya menjadi anak yang soleh. Robbi habli soleh. Ini yang kita minta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita berharap anak itu menjadi penyejuk mata kita. Maka dari itu Ibu Bapak semua, ajarkan anak menjadi anak yang soleh, insya Allah dia akan berbakti kepada kita. Nah, lalu bagaimana dengan kita hari ini, dengan orang tua kita? Makanya kadang-kadang saya beberapa hari yang lalu dikirimkan video oleh teman tapi berbahasa Arab, bagaimana mestinya seorang berbakti kepada orang tuanya tanpa melihat apapun dan seperti apapun orang tua. Ada salah seorang pemuda di Jeddah. Dia itu dengan orang tuanya sangat sopan luar biasa. Sewaktu sore, seorang pemuda ini membawa ibunya pergi ke klinik. Dan di klinik itu dia mau ngantarin ibunya ini periksa dan berobat. Sesampai pemuda ini dengan ibunya di klinik tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu hanya ada dokter dan satu asistennya. Sesampai di dalam, ibu ini ngamuk. Ibu ini ngamuk, marah, bahkan sampai menggigit tangan anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Tidak ada sedikit pun dia menggerakkan tubuhnya untuk membalas, bahkan untuk menghalangi ibunya menggigit tangannya. Lalu seorang dokter itu terheran-heran melihat pemuda tersebut. Setelah ibunya tenang, ditaruh di sebuah ruangan, lalu pemuda ini dipanggil sama orang dokter. Dengan bahasa Arab dia bilang, siapa perempuan itu? Apa jawaban seorang anak tersebut? Sambil menunduk, dia adalah ibu. Lah, ibumu kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa dia menggigitmu? Kenapa kamu tidak masukkan saja ke rumah sakit jiwa? Kenapa kamu begitu sopan? Kenapa kamu begitu rapi? Kenapa kamu begitu berbakti kepada kedua orang tuamu? Dia kan nggak tahu bahwa kamu berbakti. Bahkan dia sendiri kayaknya nggak tahu bahwa kamu adalah anaknya. Apa jawaban pemuda tersebut? Iya betul, dia nggak tahu saya anaknya. Bahkan kenal dengan saya pun sebagai anaknya nggak tahu. Tapi Allah tahu dia adalah ibuku. Allahu Akbar. Allah tahu bahwa dia adalah ibuku dan dia yang melahirkanku. Maka dengan cara inilah saya hanya berbakti. Apa yang diungkapkan oleh dokter tersebut? Selesai bertemu
Selesai pemuda ini pulang, dia langsung tutup kliniknya dan kebetulan pasien tidak ada. Dia langsung balik ke Abha, jarak sekitar 150 kilo, dia pulang kampung. Dia cari ibunya. Dia bersimpuh di depan ibu. Makanya beruntunglah bagi kita yang hari ini. Nah, kalau kita berbakti dengan kedua orang tua kita, maka itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita, Pak. Jangan kita berharap kebaikan tanpa kita memperlihatkan atau mencontohkan kebaikan kepada anak kita. Karena haram hukumnya bagi kita itu untuk jahat atau durhaka kepada orang tua kita. Bahkan di dalam ayat yang lain, fala taqul lahuma uff. Bilang saja ke ibu kita itu sudah termasuk kategori durhaka. Lalu bagaimana dengan hari ini kita dengan orang tua kita? Makanya saya iri dengan orang yang masih punya orang tua tapi dia tidak menjadikan orang tuanya itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi tiket bagi dia untuk masuk surga. Saya iri, Pak. Tapi saya sampaikan kepada kita semua, walaupun orang tua kita sudah tiada, doalah sama Allah. Allahumma firli wa liwalidayya, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua. Sayangi mereka berdua sebagaimana telah mencurahkan kasih sayangnya di waktu kami kecil. Bahkan minta sama Allah, bimbing kami menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Dan jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan dalam keseharian kami menjadi kebaikan, pahalanya mengalir kepada orang tuanya sebagai amal anak yang soleh. Kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita. Kalaulah selama ini kita belum berbakti, mudah-mudahan waktu ke depan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk berbakti. Kalau mereka sudah tiada, doa mungkin kita bisa kirimkan. Kalaupun mungkin masih ada karib kerabat atau sahabat dari orang tua kita datangi. Karena itulah salah satu bentuk bagaimana anak soleh mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Jangan kalian mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka kategori yang kedua yang disampaikan, dengan kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat ihsan. Nah, di sini ayatnya itu bukan khair. Khair, ihsan itu kan sama. Berbuat baik. Tapi kenapa ihsan di sini kata-katanya? Ini kalau di tafsir Imam At-Tabari itu diterangkan kenapa dengan kedua orang tua itu kita disuruh berbuat ihsan, bukan hanya berbuat baik seperti biasa. Ihsan itu ya di dalam sebuah hadis diungkapkan di mana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Di dalam majelis tersebut banyak pertanyaannya. Salah satunya adalah, ya Muhammad, ma huwal ihsan? Ihsan itu apa wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Lalu dia menjawab, al-ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah kamu berbuat baik, kamu beribadah, kamu melakukan perbuatan apapun di dunia ini seakan-akan kamu melihat Allah ada di depanmu. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa menghadirkan rasa itu, pahamilah bahwasanya Allah memantau dan melihat apa yang kamu lakukan. Jadi Pak, ke Allah kita melakukan ibadah seperti itu. Nah, ke orang tua kita juga berbuat ihsannya seperti itu. Mau ada orang tua kita atau enggak ada orang tua di depan kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita tetap harus menjadi anak yang baik. Kita tetap harus menjadi anak yang soleh. Tidak ada celah sedikit pun jika tak ihsan itu bagaimana di belakang orang tua kita nggak usah berbuat baik. Maaf. Ketika Anda melakukan amal soleh, pahalanya ngalir kepada orang tua Anda. Tapi maaf sekali, maaf. Kalau Anda berbuat jahat, Anda nggak sadar, itu pun juga akan mengalir kepada orang tua.
Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kita hanya ingin menjadi yang terbaik kok. Semua amal ibadah yang Allah syariatkan, semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita, itu mengajarkan kita untuk menjadi yang baik. Jadi jangan karena ada orang baru kita berbuat baik, no. Jangan karena kita di depan orang lain kita sholatnya khusyuk, tidak. Bahkan dengan kesendirian kita pun kita harus menjadi yang terbaik. Orang tua kita rindu dengan doa kita. Orang tua rindu dengan kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan mengalir barang kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan bersama dengan ibu kita. Ini yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anakmu karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kami yang akan memberikan mereka itu rezeki dan juga rezekimu. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika anaknya yang lahir perempuan kan dibunuh, Pak. Kenapa? Aib bagi mereka. Tapi datang Islam menyelamatkan mereka, tidak boleh seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab sendiri di dalam sebuah riwayat diterangkan Rasulullah itu kadang-kadang Umar bin Khattab itu kadang-kadang dia ketawa sendiri, tapi di satu sisi dia menangis. Lalu ditanya, apa yang membuatmu menangis dan apa yang membuatmu ketawa? Yang membuatku menangis karena aku pernah membunuh anak perempuanku. Lalu apa yang membuat engkau ketawa? Aku mengetahui diriku betapa gobloknya. Artinya ibu bapak semua, sekelas Umar bin Khattab sendiri yang pernah melakukan kesalahan, masih sedih dia. Tapi betapa hari ini kita nggak sedih-sedih dengan apa yang kita lakukan. Nah, berkenaan dengan masalah anak-anak kita, memang kita harus yakin dengan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Ini termasuk juga ayat-ayat anti aborsi. Ya, jadi ada orang dulu nggak ingin punya anak dulu, setelah diaborsi. Ini termasuk. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah, kami yang akan memberikan kamu sekalian rezeki dan juga rezeki anak-anakmu itu. Yang bagi kita semua hanya berdoa. Coba lihat di dalam Al-Quran, ya, sepanjang pengetahuan kami karena mungkin masih belajar. Kalau kita punya masalah, terutama masalah ekonomi, ada nggak di dalam Al-Quran itu menyuruh kita untuk nyari solusi sendiri? Nggak ada, Pak. Kalau ada di antara kita yang melakukan atau mencari solusi sendiri tanpa melibatkan Allah, tanpa mendahulukan Allah, nah berarti ini bermasalah di akidah kita. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, hendaklah kalian minta tolong kepada Allah mencari solusi dari masalah yang sedang ada hadapi dengan bis-sabri was-shalah. Nah, bis-sabri di situ apa maksudnya? Berhenti dulu memikirkan masalah yang sedang terjadi. Artinya, gak usah dipikirin solusinya dulu, tapi coba renungkan semuanya. Berpikir Anda kira-kira penyebabnya apa? Dan jangan mencari kesalahan keluar, tapi ke dalam dulu. Karena tidak pernah ma'asobaka min hasanin famin Allah. Kalau ada yang datang kepadamu dari kebaikan-kebaikan, itu adalah dari Allah. Tapi kalau dari yang tidak baik, penyebabnya Anda. Nah, jadi Allah sudah berikan kisi-kisinya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita, coba introspeksi diri Anda. Nah, ketika nanti kita sudah menemukan, kita menyadari bahwa musibah itu untuk menghapus dosa, syukur. Jadi kadang-kadang dengan musibah yang Allah dapat, buktikan nanti Bapak Ibu. Misalnya kita berjalan, kesandung kaki kita, sakit nggak? Sakit, Pak.
Coba kalau kesandung kaki kita, lalu kita kesakitan, ngomel kita tambah sakit dia, Pak. Tapi bilang Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau beri hal yang seperti ini untuk menegur saya untuk hati-hati dalam jalan. Terima kasih, lupakan. Gak sampai 1 menit hilang, Pak. Tapi kalau kita ngomel, apalagi kata-kata kotor keluar, itu setengah jam nanti kelihatan sakit banget, kurang ajar nih batu. Batu dibilang kurang ajar, lu yang salah gak ngelihat. Jadi intinya, Pak, untuk masalah bagaimana kita berdoa dalam masalah rezeki ini adalah kita nggak boleh beruntung. Ya, nggak boleh beruntung. Apapun yang Allah beri itu pasti kebaikan buat kita. Kalau misalnya kaki kita luka, sakit gitu ya, mungkin itu cara Allah mengeluarkan yang haram dari tubuh kita. Syukuri apa yang semua yang ada. Terima kasih ya Allah, Engkau beri saya musibah. Nikmat sekali ya Allah. Makanya kadang-kadang ada orang dalam keseharian menceritakan jeleknya saja, menceritakan betapa Allah nggak sayang sama dia. Gitu. Saya bingung, apakah hidupnya itu bukan nikmat? Ya jadi menggerutu saja gitu ya. Jadi kita minta sama Allah apapun berkenaan dengan anak kita, minta kepada Allah rezeki yang luas. Makanya ketika kita habis tawaf di dalam umroh atau di dalam haji, kita kan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah setelah itu kita disunahkan ngapain, Pak? Minum air, doanya Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Setelah ini kami jauh lebih pintar. Ini doa pintar, Pak. Yang kedua, wariskan wasi'an. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang luas. Ada nggak di dalam Al-Quran doa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak? Ya. Kenapa? Kalau banyak bisa jadi cuma 1 titik, Pak. Tapi kalau wasi'ah di mana-mana ada. Jadi bahasa Arab itu, bahasa-bahasa dalam doa itu luar biasa. Nah, yang kita minta adalah rezeki yang luas. Nah, begitu juga untuk anak-anak kita ke depan. Ya Allah, anugerahkan dengan kodrat dan iradatmu, jadikanlah yang sulit menjadi mudah, yang mustahil menjadi kenyataan. Anugerahkan kepada kami dan anak-anak cucu kami rezeki yang berlimpah, yang luas, dan mudahkan segala urusan-urusan kami. Ini doa kita buat anak-anak kita. Gak usah takut, khawatir. Ada juga kadang-kadang ini apa ya, saya sering mengajak orang, saya melihat hidupnya sudah bagus, mobil sudah ada, terus anak-anaknya juga ada yang masih sekolah dan sebagainya. Kalau diajak umroh, dia bilang, aduh nanti dulu ya, nanti dulu Ustaz. Kenapa? Anak saya belum lepas. Lepas maksudnya apa? Anak saya belum nikah. Anak saya masih kuliah. Nah padahal rezeki masing-masing itu sudah ada. Kita harus tetap melibatkan Allah. Jangan kita menganggap apa yang kita miliki itu bisa menyelamatkan anak kita. Yang menyelamatkan anak-anak kita adalah Allah. Jangan jadikan Allah itu nomor sekian, iri Allah sama kita. Makanya saya sampaikan juga dalam beberapa majlis, kadang-kadang kita akan menomor sekiankan Allah, Pak, dalam kehidupan kita. Ya, menomorkan sekian. Kita lapar misalnya. Kalau lapar biasanya kita ingat apa, Pak? Makan. Nah, kalau seandainya kita di dalam ruangan kita nggak ada makan, kita pingin nyari makan. Terus sampai di tempat makan itu yang perlu kita keluarkan untuk beli makan apa? Duit. Yang ketiga, nasi ada kita makan. Nah, ketika makan kita baca, selesai makan kita baca, itu Allahnya nomor berapa, Pak? Sedikit menentukan, Pak. Mindset. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita lapar, alhamdulillah, saya sudah lapar lagi ya Allah. Berikhtiar lagi kita untuk mencari makan. Makanya setiap apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin itu mendekatkan dia dengan Allah. Makanya saya juga selalu sampaikan kepada siapapun, apapun yang Anda miliki hari ini, Anda punya istri, Anda punya anak, Anda punya harta, punya rumah, pekerjaan, bisnis, apapun itu semuanya. Kalau semua yang ada titipan Allah ini membuatkan Anda dekat dengan Allah, itu anugerah.
Tapi kalaulah yang Anda miliki hari ini membuat Anda nggak kenal dengan Allah, bahkan membuat Anda suka menunda-nunda untuk Allah, bahkan membuat Anda itu jauh dari Allah, tanyakan kepada diri sendiri, sampai kapan mau seperti ini? Karena semua itu akan membawa Anda ke neraka waliyadz. Nah, kita mohon kepada Allah memastikan kita itu semua adalah tiket kita menuju surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian sekali-kali mendekati fawahish. Fawahish itu maknanya kalau secara umumnya adalah sesuatu yang urusan itu nyerempet-nyerempetnya ke lawan jenis. Dalam makna yang lain adalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu fahisyah. Nah, di sini fawahish. Dalam bahasa Arab fawahish itu jamak umum. Jangan Anda mendekati sesuatu yang membuat Anda itu berhayal atau berpikir dengan lawan jenis yang membawa kepada yang haram. Nah, itu banyak itu, Pak. Pergi kemana-mana, ya, melihat sesuatu, palingkan mata. Karena kita harus jaga. Ada di dalam surah An-Nur ayat 31, qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim, katakan wahai Muhammad kepada seluruh orang-orang yang beriman, hendaklah dia menundukkan pandangannya, bukan merembak, nabrak. Tundukkan pandangmu kalau melihat sesuatu yang enggak baik. Kenapa? Fa innahu laka wa tsani alaika. Yang pertama itu rezeki, Pak. Kalau yang kedua melotot lagi itu kan dosa benar. Jadi kalau seandainya semua haram untuk melihat, terlihat bukan dilihat, terlihat gitu ya. Oh, dosa saya. Belum. Astagfirullahaladzim aja. Yang dosa itu yang keduanya. Nah, jadi sesuatu hal yang membawa kita kepada untuk berpikir ujung-ujungnya dengan lawan jenis kita. Nah, ini mesti kita menghindarkan diri. Tontonan, bacaan, hidup juga gitu. Kalau kita di dalam rumah, kalau ada pembantu kita, jangan sampai dia pakai daster, tangannya pendek dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil ini menghancurkan ibadah yang sudah begitu khusyuk kita laksanakan sama-sama di masjid. Jangan habisi apa yang sudah kita dapatkan hanya dengan hal-hal yang remeh. Makanya orang yang paling merugi itu adalah ibaratnya seperti apa? Seorang ibu yang menenun kain di siang hari, malam hari dia mengurai semuanya. Nah, jangan sampai. Jadi yang keempat adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Jadi kita jangan sekali-kali mendekatkan diri kepada fawahish, baik itu yang jelas nyata di depan mata ataupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagaimana? Menghayal. Ya. Mengilustrasikan sesuatu yang enggak baik. Kenapa? Mendingan kita zikir aja deh. Zikir yang bisa mengampuni dosa kita sekaligus bisa menambah apa yang kita minta itu Allah percepat. Nah, zikirnya apa? Zikirnya gini, Pak. Sebenarnya kita udah hafal tapi belum mungkin sering kita baca. Sering aja minimal 100 kali dalam sehari. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Nanti saya kirimkan ke pengurus biar nanti dibagi di grup. Baca itu aja, Pak. Insya Allah kita gak mikir nyeleneh deh. Kita gak mikir kemana-mana. Naik motor, naik mobil, dimanapun. Pastikan di setiap kita berangkat, di setiap kita terdiam doa. Dan doa ini adalah doa penyerahan diri kita kepada Allah, mempercepat datang rezeki. Ini adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita zalim, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidhu amri ila Allah, segala urusan aku sandarkan hanya kepadamu ya Allah, karena hanya Engkau yang bisa menyelesaikan setiap masalah.
azifatil azifah laisa laha min dunillahi kasyifah. Semuanya akan terbuka karena semuanya adalah baca banyak, Pak. Tapi paling tidak baca astagfirullah aja udah cukup kan. Nah, ya. Terus wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Janganlah kalian membunuh diri atau mungkin melakukan pembunuhan kecuali yang tidak Allah haramkan. Jadi membunuh orang itu haram, Pak. Tapi kalau qisas boleh. Ya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jadi membunuh dengan yang hak itu ada, yaitu melakukan qisas dan sejenisnya. Tapi ayat ini bagi imam salah satu ahli mufassir yang terbaru namanya Syekh Al-Muqtafi. Wala taqtulun nafsa ini maksudnya itu kita nggak boleh pelit terhadap diri juga termasuk, Pak. Nggak boleh pelit. Makanya ada 3 hal yang nggak boleh dilakukan oleh seseorang untuk mempercepat rezeki. Apa itu? Yang pertama, nggak boleh pelit terhadap diri masalah kesehatan. Kalau udah sakit, Pak, jangan menunda untuk berobat. Yang kedua, nggak boleh pelit dari sisi makanan. Kenapa? Karena rezeki tubuh kita, kebutuhan tubuh kita itu ada. Misalnya, ketika kita lapar, berarti dia minta. Kalau dia haus, berarti minta. Jadi nggak boleh pelit, Pak. Ini airnya cuma segini, ntar aja deh di belakangan gitu. Generasi kita. Nah, jadi tidak boleh juga kita menyiksa diri. Bahkan itu termasuk zalimun nafsi. Zalim terhadap diri adalah ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, ketika kita pelit masalah makanan tubuh kita, dan yang ketiga kita juga nggak boleh pelit terhadap anak-anak kita berkenaan dengan hal-hal yang kebaikan dia. Contoh, ada nggak anak cucu kita yang lesbian? Bayarnya berapa, Pak? Mahal banget. Biasanya bayarnya boleh nggak telat? Apa? Tapi kalau belajar ngaji, bayarnya berapa? Sesuka hati. Seikhlasnya. Ikhlas itu apa, Pak? Bukan. Ikhlas itu, Pak, melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang kita miliki dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Tidak berharap apa-apa dari makhluk, tapi yakin saja Allah pasti balas. Itu ikhlas. Jadi bayar seikhlasnya itu saya juga masih bingung. Urusan dunia kita mau jor-joran, urusan Allah pelit. Ada tromol lewat di depan kita. Uang di kantong kita lumayan tebal. Kita masukkan tangan kita ke dalam kantong kita. Biasanya kita yang kita masukkan ke dalam tromol itu kita ambil yang paling luar apa yang paling dalam, Pak? Nah, biasanya kalau kita ngumpulin uang itu yang paling bawah itu kan yang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 kan begitu biasanya. Nah, kalau di dalam kantong kita kan nggak ngelihat. Kita ambil, kita pikirin mana ada yang paling dalam, ini gitu kan. Sebelum masuk lihat, oh ya, gitu kan. Dilihat lagi, Pak. Takut salah kasih. Nah, jadi kita nggak boleh pelit untuk Allah Subhanahu. Kenapa? Sebanyak yang kita keluar, mana kosomin sedekah, nggak bakal berkurang, tidak akan berkurang hartamu karena sedekah. Bal yazdad. Justru malah yang Anda keluarkan itu akan nambah lagi. Sama kayak air, Pak. Air ini kalau didiamkan ya seperti itu aja. Tapi coba air ini kita tambah terus. Dia akan mengalir kemana-mana. Kebaikan juga seperti itu. Jangan berpikir merasa cukup berbuat baik ke orang lain. Tapi pastikan lebih bermanfaat. Kayak apapun kita beribadah kepada Allah, lalu ibadah itu kita merasa nyaman, tapi orang lain merasa resah dengan kita, ibadah kita tidak memberikan arti yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling terbaik di antara kita bukan yang duitnya banyak, bukan orangnya badannya gede, bukan orangnya yang sehat, enggak, tapi yang bermanfaat walaupun cuma kecil bermanfaat. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah memberikan wasiat kepada kalian semua.
Kepada kita semua Allah memberikan wasiat, jangan kita mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak durhaka kepada orang tua kita. Yang ketiga, kita tidak membunuh anak-anak kita, tidak juga wala taqtulu auladakum biimlaq. Yang keempat adalah kita merasa yakin apapun masalah rezeki pasti Allah berikan. Jangan kita pesimis dengan nikmat yang Allah berikan. Wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Kita tidak melakukan pembunuhan kecuali dengan cara yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun 5. Demikian Allah memberikan wasiat kepada kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berpikir. Tujuannya apa? Jangan sampai kita keluar dari rel yang sudah Rasulullah contohkan tadi, yaitu agama Islam yang kita cintai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita keluar dari masjid ini, kita tidak tahu apa yang akan datang kepada kita. Tapi yakinlah, setiap kita berhak untuk menentukan bagaimana kita lebih baik ke depannya. Caranya bagaimana? Yakinlah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Tapi ketika Anda melakukan kesalahan, melakukan kejelekan, ingat itu juga akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk istiqomah menjalankan agama yang kita cintai ini. Tak lupa kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Baik yang baru ataupun yang lama, terang-terang atau sembunyi, karena kita sadar kalaulah dosa yang pernah kita lakukan Allah tidak ampuni, maka itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah dan belum tentu kita lolos. Yang jelas kita mau pulang kampung jangan sampai tidak sampai kepada surga. Dan juga kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dosa ibu dan bapak kami, sayangilah kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang kepada kami di waktu kecil. Ya Allah, bimbing kami agar menjadi anak yang soleh dan soleha bagi kedua orang tua kami. Dan ketika kami berusaha untuk menjadi anak yang soleh bagi orang tua kami, maka itu yang akan dilakukan oleh anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada. Ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa belajar untuk menjadi yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan. Ada yang berfatwa kalau kewajiban biologis dan anak perempuan itu sudah tidak lagi mempunyai kuasa seperti benar. Terima kasih pertanyaannya Pak Tibian. Ini pertanyaan, kalau kita punya anak laki-laki, kewajibannya kepada orang tuanya sampai dia mati. Tapi kalau kita punya anak perempuan, maka ketika seorang bapak menyerahkan anaknya dalam akad pernikahan, maka tanggung jawab orang tua kepada anak sudah habis. Tapi tanggung jawab anak untuk bakti. Bukan, gini Pak, gini. Dengan ini pembahasan orang tua ini, birrul walidain itu sebenarnya panjang, ya, panjang. Kewajiban seorang anak kepada ibu itu, kepada ibu dan bapaknya, laki dan perempuan itu bakti sama. Ya, bakti sama. Cuma ketika anak perempuan sudah tanggung jawab diserahkan orang tuanya kepada suami dia, maka di situ kewajiban seorang anak adalah taat kepada suaminya. Nah, ketaatan kepada suaminya itulah yang menjadi bakti bagi dia kepada ibu bapak. Kan pernah sebuah hadis Pak, ya, di sebuah kisah diterangkan satu orang anak perempuan yang sudah punya suami, ya, punya suami, bapaknya sakit. Nah, ketika ada saudaranya datang ke rumah anaknya ini bilang, pulang kampunglah, pulanglah, lihat bapak, lihat ibumu karena dia dalam keadaan sakit keras. Ini di zaman Rasulullah. Nah, lalu apa yang dibilang sama perempuan ini? Dia bilang, saya tidak bisa datang, saya
keluar karena saya diamanahi oleh suami saya, nggak boleh keluar. Yang kedua datang lagi, bapakmu udah sakit keras. Apa jawaban seorang anak yang taat kepada suaminya? Amanah dari suami saya untuk tidak keluar rumah, maka saya tidak bisa datang. Sampaikan maaf saya kepada orang tua saya. Kira-kira kalau ada anak hari ini kayak gimana? Oh, kurang ajar ini anak. Akhirnya yang datang ini, utusan ini balik lagi, disampaikan anakmu tidak bisa karena dia harus taat kepada suaminya. Meninggallah orang tuanya. Datang lagi, lihatlah jenazah ibumu masih ada sebelum bukan, lihat silakan datang. Dia bilang ke yang orang utusan ini, maaf saya nggak bisa datang, suami saya belum pulang. Akhirnya dia nggak ngelihat lihat orang tuanya sakit, nggak ngelihat meninggalnya, bahkan jenazahnya dikuburkan pun tidak. Dikadukan kepada Rasulullah. Datanglah orang pada Rasulullah mengadukan ini ada anak orang kurang ajar, bapaknya sakit, bapaknya sakarat, bapaknya mati, disuruh datang nggak mau. Emang kenapa? Karena dia dapat amanah suaminya. Dia bilang, ibunya masuk surga. Ibunya masuk surga. Kenapa? Baktinya kepada suaminya itu adalah ketaatan, taatnya kepada suaminya adalah baktinya kepada kedua orang. Tapi kewajiban kita untuk tetap wasahib bil ma'ruf itu bagaimana kita bergaul, bermuamalah dengan orang tua kita tetap wajib. Yang tadi itu kan dicontohkan sesuatu yang agak sadis. Saya kira hari ini ada nggak seorang suami yang menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya? Nggak ada, Pak. Tapi memang dicontohkan dengan sesuatu yang agak sedikit sadis supaya orang berpikir. Jangan salahkan seorang wanita yang berusaha untuk taat karena dia sedang mencatat atau mencari tiketnya untuk masuk surga buat kedua orang tua. Jadi sebenarnya menjadi perempuan dan bagus, gampang. Nah, bagi kami laki-laki, bahkan kalau hidup bersuami istri, kami berbuat dosa, ibu nggak kebagian. Tapi kalau ibu masih dalam lingkup keluarga ibu, masih istri dari kami, ibu berbuat dosa, enggak kami tegur, kami yang tanggung jawab bu dunia akhirat. Makanya dari itu kita harus selalu hati-hati. Pastikan keluarga kita, kalaupun belum islami banget, dalam posisi berjalan untuk mencari kesempurnaan. Belajarlah kita sama-sama. Bahkan di Al-Iman ini termasuk yang paling top lah. Pengajiannya bagus semuanya. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak orang tua kita dari Pak Tipian tadi, tidak habis, tetap dia harus bermuamalah dengan baik, bahkan dengan orang, maaf sekali lagi, nggak seakidah pun kita harus memberi contoh yang terbaik. Saya kemarin mertua saya masuk rumah sakit juga. Nah, istri bilang boleh nggak pulang. Mak kenapa? Kita belum dikasih tahu. Ya sudah. Jadi nggak mungkin pula ada seorang laki-laki yang tega melihat istrinya punya orang tua. Orang tuanya itu orang tua kita. Istri kita itu sudah dewasa, sudah bagus, bahkan sudah memberikan kita anak juga. Bahkan apapun yang kita minta sudah dimasakin. Siapa yang bikin dia seperti itu? Memang kita pelihara dari kecil? Enggak, Pak. Udah gede diambil. Ya, jangan kebanggaan lah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cukup ya. Karena udah ada lagi nggak? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Ya, volunteer.